Halo semua, pernah kepikiran gak sih di bawah aspal dan gedung-gedung kota Bandung yang kita kenal sekarang itu sebenarnya ada cerita apa? Nah, hari ini kita bakal gali lebih dalam kisah luar biasa di balik kota ini, menelusuri perjalanannya dari dasar danau prasejarah sampai jadi kota metropolitan yang super sibuk. Ini nih pertanyaan besarnya yang bakal kita jawab bareng-bareng. Gimana ceritanya sebuah bentang alam kuno bisa melahirkan salah satu kota paling dinamis di Indonesia? Yuk kita cari tahu. Oke, untuk mulai kita harus mundur jauh banget ke belakang. Kita akan masuk ke babak pertama cerita ini. Ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum ada bangunan, jalan raya, atau bahkan peradaban seperti sekarang. Coba dibayangin, di tempat yang sekarang isinya hiruk-pikuk kota, dulu itu terhampar perairan yang tenang dan luas banget. Sebuah danau purba raksasa yang kita kenal sebagai Danau Bandung menutupi hampir seluruh wilayah itu. Terus gimana danau ini bisa terbentuk? Prosesnya tuh ya ampun, dahsyat tapi sebenarnya simpel. Semuanya berawal dari letusan hebat Gunung Tangkuban Perahu. Nah, material letusannya itu secara alami ngebendung aliran sungai utamanya, yaitu Sungai Citarum. Akhirnya, air yang kejebak ini ngumpul dan jadilah Danau Bandung yang legendaris itu. Seiring berjalannya waktu, danau ini pun mulai surut, meninggalkan daratan yang subur banget. Dan dari proses alam inilah, nama Bandung itu lahir. Yuk kita ungkap misteri di balik nama yang unik ini. Jadi, ada dua teori utama yang menarik banget. Teori pertama, yang paling populer, bilang kalau Bandung itu asalnya dari kata bendung. Masuk akal banget kan? Mengingat Sungai Citarum memang terbendung oleh letusan gunung. Tapi ada teori kedua yang gak kalah puitis. Dari kata ngabangdungan, yang artinya menyaksikan bersama-sama. Bisa jadi ini gambaran orang-orang zaman dulu yang berdiri di ketinggian, bareng-bareng ngeliatin pemandangan dataran yang baru muncul dari danau. Keren ya? Oke, sekarang kita lompat jauh ke depan, ke abad ke-19. Di masa inilah, ada satu proyek infrastruktur besar yang jadi cikal bakal lahirnya Bandung yang kita kenal sekarang. Waktu itu, di bawah perintah Gubernur Jenderal Daendels, dimulailah sebuah proyek super ambisius, pembangunan jalan raya pos yang membentang dari Anyer sampai Panarukan. Dan yang paling penting buat cerita kita, jalan ini lewat persis di jantung wilayah yang nantinya jadi Bandung. Pembangunan jalan ini tuh jadi pemicu banyak hal. Bupati saat itu, R.A. Wiranata-Kusumah II, melihat ini sebagai peluang emas. Beliau langsung memindahkan ibu kota kabupatennya biar lebih dekat ke jalan raya. Itu di tahun 1810. Puncaknya, pada tanggal 25 September 1810, lokasi baru ini resmi ditetapkan. Nah, inilah momen lahirnya kota Bandung modern. Nah, jadi ingat ya angka ini, 1810. Tahun penting di mana sebuah kota resmi berdiri. Semua berkat visi strategis dan sebuah jalan raya. Sekarang kita masuk ke abad ke-20. Ini adalah masa keemasan Bandung, di mana nama kota ini mulai dikenal sampai ke seluruh dunia. Di zaman keemasannya ini, Bandung dapat julukan yang elegan banget dan legendaris. Paris Van Java. Parisnya Pulau Jawa. Terus kenapa bisa dijuluki kayak gitu? Ya coba aja lihat. Pertama, tata kotanya cantik dan terencana rapi. Kedua, bangunannya, arsitekturnya itu elegan khas Eropa di mana-mana. Dan yang ketiga, kehidupan sosialnya. Benar-benar modern dan hidup banget pada masanya. Lengkap dengan kafe, butik, dan suasana kosmopolitan yang bikin kota ini berasa kayak Eropa versi mini. Tapi, cerita hebat Bandung gak berhenti di era kolonial. Setelah Indonesia merdeka, kota ini sekali lagi jadi pusat perhatian dunia. Jadi tuan rumah sebuah peristiwa yang akan mengubah arah sejarah global. Tahun itu adalah 1955. Di tahun ini, mata seluruh dunia tertuju ke Bandung. Kenapa? Karena disinilah diselenggarakan Konferensi Asia Afrika, sebuah pertemuan bersejarah yang menyatukan para pemimpin dari negara-negara yang baru merdeka untuk menyuarakan semangat solidaritas dan kerjasama. Dan semua sejarah panjang itu akhirnya membawa kita ke hari ini. Yuk kita lihat peran dan identitas Bandung di era modern sebagai ibu kota provinsi yang super dinamis dan terus berkembang. Sebagai ibu kota Jawa Barat, peran Bandung hari ini tuh banyak banget. Dia adalah pusat pemerintahan yang strategis, dia juga jadi magnet intelektual, rumah bagi universitas-universitas top. Dan jangan lupa, Bandung adalah jantungnya industri kreatif. Fashion, musik, startup, semua banyak lahir di sini.
Tentu saja semua itu menjadikannya salah satu tujuan wisata utama di Indonesia. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, dari elemen-elemen alam paling dasar, air dari danau purba dan tanah yang subur, telah lahir sebuah kota yang akarnya menancap kuat dalam sejarah, penuh dengan budaya dan terus tumbuh dengan inovasi. Saya bakal tinggalin kamu dengan pikiran ini. Setiap kota pasti punya sejarahnya sendiri. Tapi ada berapa banyak sih kota di dunia yang fondasi dan bahkan namanya itu masih bergema dengan kisah sebuah danau purba yang udah lama sirna? Itulah yang bikin Bandung bener-bener spesial.